Ya sahabat Pamabrok, kita sedang menuju ke tempat produksi teh hijau di Desa Sukamaju di Kecamatan Cilawu. Ya mungkin sedang diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan kita dari tim Pamabrok untuk tetap mendatangi petani Pak Asep namanya. Eh, kita akan mendatangi ke sana. Kita ngobrol-ngobrol banyak mengenai produk Indoteh. Nama produknya itu adalah Indoteh. Ya Indoteh teh hijau, ya teh hijau. Jadi kita nanti ngobrol banyak di sana di pabriknya seperti apa nanti obrolannya. Salam Pamobrok. Sahabat Pamabrok, kita bertemu lagi dan hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Asep, ya, salah satu petani yang penggiat di produksi teh, ya Pak Asep ya. Ya, teh hijau. Di produksi teh hijau. Lebih tepatnya itu produk tehnya itu nih, salah satunya adalah teh celup. Banyak produk-produk yang dikeluarkan oleh Indoteh ya, Pak Asep ya. Indoteh. Jadi ada teh celup, ada juga teh upet, ya teh upet. Dan ini masih banyak lagi produk-produk kita yang diproduksi oleh Indoteh di Kecamatan Cilawu, Desa Sukamaju, ya, di Desa Sukamaju. Kalau boleh tahu nih, sejarah berdirinya kelompok berarti ya, Mas Ya, ya? kelompok Ya, berarti sejarah berdirinya kelompok tani, nama kelompok tadinya? Pada Hurip Maju Mukti. Pada Hurip Maju Mukti, itu tahun berapa? Pada Hurip Maju Mukti itu perubahan dari pada Hurip 2. Pada Hurip itu 2. Berdiri tahun 2010. 2010. Itu maksudnya 2010 itu legalitasnya jelas. Legalitas formal tapi ya. Ya, formal. Tapi kalau kelompok mah dari 90 udah ada kelompok. Cuman baru nama sampai desa. Betul. Kemudian kesini maju berselang waktu yang membutuhkan legalitas untuk kedepannya ke pemerintahan, ke BPP. Terutama saya alhamdulillah dapat binaan dari yang terdekat adalah dari BPP KCD Cilawu ya Pak ya, BPP Cilawu. Ya. Alhamdulillah dari binaan dari situ, binaan pembibitan, terus dikasih bantuan bibit, ya. Nah baru berkembang. Dan selanjutnya memang alhamdulillah di tahun 2021 lah, ya, legalitas jelas, udah komplit. Itu kelompok tani yang dibina oleh Pak Asep itu komoditas unggulannya mungkin salah satunya adalah ini. Salah satunya teh, keduanya padi. Dan sahabat kelompok, sedikit informasi juga. Kita sudah beberapa kali bertemu dengan para petani ya, yang kelompok tani khususnya yang sudah bekerja sama dengan BI ya, Bank Indonesia. Dulu kita sempat bertemu dengan petani kopi yang dibiayai juga oleh BI. Terus kedua kita bertemu dengan petani beras organik, dan hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Asep yang sudah menjadi binaan mungkin ya Pak Asep ya, binaannya Bank Indonesia BI, dan salah satu produk yang diunggulkannya itu adalah teh di teh ini. Dan mungkin sedikit informasi juga bahwa Jawa Barat adalah salah satu penyumbang teh terbanyak di Indonesia. Hampir 70% produksi teh, penyumbang produksi teh di Indonesia itu adalah salah satunya Jawa Barat, Pak Asep. Kedua itu Jawa Tengah, dan terakhir itu Sumatera Utara. Jadi Jawa Barat merupakan memang banyak ya Pak Asep ya. Salah satunya di Kecamatan Cilawu, Cikajang juga ada PTPN. Cuman Pak Asep ini adalah salah satu kelompok tani atau pengembang teh rakyat ya Pak Asep ya. Dan Pak Asep juga kebetulan sudah mempunyai pabrik produksi teh hijau berarti ya, teh hijau. Jadi Pak Asep untuk pabrik teh hijau ini sendiri awal mulanya berdiri tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019 mulai dibangun. Itu juga mungkin hasil dari BI juga ya, dari BI. Pembinaan dari BI juga, dan membuat salah satu pabrik penghasil teh hijau. Untuk produksinya Pak Asep berapa itu di pabrik?
Kemampuan kan mesinnya baru satu unit ya. Standarnya di 5 kintal. 5 kintal. 500 kilo lah gitu. 500 kiloan. Ya, paling itu teh basah berarti ya? Teh basah. Ah. Teh basah. Produksinya teh basah itu berarti masih dari lingkungan kelompok juga? Dari kelompok. Anggota kelompok maksudnya. Anggota. Oh, 5 kintal itu bisa jadi 1 kintal. 1 kintal. 1 kintal. Berarti berapa persen ya Pak Asep ya? 20%. 20%. 20% itu baru kering, babuk, belum disortir. Umpamanya ini nomor 1 ya, GP nomor 1. GP itu apa singkatannya? Saya juga nggak tahu. Oh, GP ya berarti ya? Istilahnya GP ya, pucuk terbaik. Pucuk nomor 1. Ini kan nomor 2. Iya, iya. Agak lumayan gede. Ada lagi nomor 3. Terus ke Peko. Ini Peko. Bukan Peko itu mah standar kalau dibilang sama orang sini mah jabrug lah. Jabrug. Biar kualitas terendah. Oh iya, ini jabrug ini. Tapi kualitas terendah dibikin sedemikian rupa, bersih, nyaman dilihat, enak. Emang rasanya sebegitu ya? Betul, betul. Dan saya sudah nyoba juga. Kelihatannya di plastik transparan, nggak ada des, nggak ada tulang, nggak ada bersih. Ya alhamdulillah harganya bisa naik. Betul, betul. Karena mungkin ini masih dalam tahap penumbuhan. Jadi produk Indoteh ini masih dalam tahap penumbuhan, dan dari tahap penumbuhan ini pun juga kalau saya lihat ini produksinya mantap Pak Asep. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, ini ada teh celupnya juga, ini ada teh upat juga. Jadi tadi ada GP ya, berarti kualitas tertinggi itu. Terus ada yang grade kedua dan grade 3 itu ya mungkin Peko ya, Peko. Nah ini Pak Asep, terkait masalah kerjasama tadi dengan BI itu sendiri, produksi teh ini dari pihak BI sudah dijual keluar, diekspor? Belum. Oh masih belum berarti ya. Belum. Jadi ini masih tahap penumbuhan, dan pemasarannya itu sendiri kemana Pak Asep? Pemasaran Indoteh yang mayoritas di depan pinggir jalan, itu kan ada kiosnya. Yang keduanya pesanan. Kemana itu pesanan biasanya? Pesanan ya, kalau pesanan mah alhamdulillah ada orang luar juga ya, orang Cina gitu, tapi orang Tasik. Tasik itu ya. Kan kebanyakan yang teh yang super ya. Pesen ya rata-rata minimal 5 kilo dia pesen sampai untuk ke Hongkong. Ke Hongkong. Oh jadi dari yang dari konsumen dari Tasik itu dia menjual untuk keluar berarti ya. Oh, untuk sementara ini mah produk Pak Asep berarti masih di pasar lokal ya? Pasar lokal lah, Garut Tasik berarti ya. Yang dipasarkan, tapi kalau di online ada yang pesen melalui telepon. Online juga ada? Nah. Oh, nih sahabat Pamoprok. Ada. Nih, sekalian aja nih promosi ya, ada Indoteh nih. Indoteh ini produk teh hijau, hasil olahan dari Pak Asep nih, kelompok tani di Sukamaju. Ini bisa dipesan secara online juga. Nanti alamat pemesannya nanti kita tempel di channel YouTube-nya Pamoprok. Nih Pak Asep, saya ini ingin tahu nih proses awal nih mulai dari pemetikan sampai jadi ini prosesnya seperti apa? Alurnya itu? Alurnya tuh pertama pemetikan ya. Untuk pemetikan ditiris dulu, ada tarik tempat di pabrik penyimpanan di atas. Jadi maksudnya supaya air embunnya turun. Udah air embun turun, kalau bagus sih mah kalau nggak hujan mah hari itu juga langsung masuk mesin ya. Pertama kan masuk layuan. Ya layuan. Udah layuan masuk ke Jackson. Penggilingan. Nah, di situ diatur kalau pucuknya bagus berapa menit, kalau pucuk jelek berapa menit. Di situ juga ada aturannya gitu ya. Ada bukan aturan. Ada supaya ini arah kemana. Udah bisa dibikin dicetak dari situ. Nah, udah dari situ. Kemudian kalau banyak masuk di layuan supaya agak kadar airnya agak kurang. Jadi maksudnya maksud di repeatnya udah tinggal hanya 70% lah. Gitu. Kadar airnya itu. Ya, gitu. Naik udah dari situ masuk langsung ke repeat. Kalau di saya repeat, kalau bagusnya masih komplitnya ada bolti, ada repeat untuk membulatkan. Bolti ya. Saya kan belum punya, cuma repeat. Nah dari repeat selama 4 sampai 5 jam pengeringan. Terus pemolesan 1 jam kalau keburu, kalau nggak keburu mah nggak dipoles, supaya kelihatan hijaunya. Nah dari situ turun dari repeat, ya ada sortir yang kayak tadi macam di. Oh iya, yang digoyang-goyang tadi ya. Naon ngaranna ayakannya. Ayakan ya, benar. Jadi penyaringan. Ayakan kok kan itu. Karena itu ada ayakan tuh yang pertama des, keluar dulu des. Ya. Terus kedua
Paning sama Jiping sama Peko Super itu satu kali Penyaringan berarti. penyaringan. Yang diambil yang ini nih dulu. Yang ini dikeluarin berarti dulu. Yang kualitas standar gitu ya. Yang paling banyak standar untuk di pasaran. Yang keduanya nanti yang ada di bawah pakai lagi ayakan yang lain lagi ukurannya. Baru keluar yang ini. Oh, yang ini. Yang ini sama yang 1 nomor 2 nomor 3. Oh. Terus yang dari situ tulang-tulangnya kan ini udah ada nggak ada tulang. Betul. Tulangnya disortir lagi sama orang manual itu. Secara manual berarti disortir secara manual. Ya. Oh, yang tadi di ibu-ibu berarti sahabat Homprock ya. Oh, jadi ternyata alurnya itu sangat panjang. Jadi mulai pemetikan pucuk teh di kebun itu ada beberapa proses sampai menghasilkan kualitas grade 1, grade 2 sampai grade 3 teh, maaf ya. Teh. Jadi hasilnya itu ya seperti ini. Nah, ini mungkin yang serbuk ini Pak Asep dari bahan yang mana? Yang ini untuk teh celup. Itu serbuk udah nanti di saringan. Oh, yang dari saringan tadi berarti langsung hasil serbuk ini sama grade 1, grade 2 sampai grade 3 berarti ya. Yang serbuknya diambil untuk dimasukkan sebagai bahan teh celup. Kalau desnya beda lagi Bu. Itu mah udah dibuang berarti ya desnya. Dipisah. Oke. Benar, mantap. Pak Asep, nih harapannya untuk pengembangan produksi teh Indo Teh ini seperti apa? Ya, harapannya yang pertama saya ucapkan terima kasih terhadap pendukung-pendukung kelompok tani dari satu sisi, dari penyuluh pertanian, terus dinas pertanian, terus yang di luarnya kan ada pembantu-pembantu lain, betul. Seperti BI atau Disperinda, terus klinik industri, itu sangat menunjang bagi saya ya. Dan satu sisinya saya bisa berkembang, ada pelatihan-pelatihan. Nah, kedepannya masa pemasaran ya tergantung ya, kalau buat sekarang sih alhamdulillah karena mesin baru satu set, terus pemasaran juga masih lokal, insya Allah kadang-kadang kekurangan gitu, kadang-kadang ada kekurangan. Masalahnya kenapa kekurangan? Masalahnya di bahan baku, karena saya kelompok binaan sendiri sama dari PPL Pak Adan. Nah, terus kelompok yang lain binaannya kan kurang. Jadi sementara pabrik-pabrik penghasil teh hijau yang lain, ya yang penting asal teh hijau. Betul. Bukan saya mencairkan, bukan. Memang dia udah lebih pintar daripada saya, lebih pintar, lebih canggih. Soalnya kenapa? Tulang pun jadi duit. Kalau buat saya lah pabrik yang sekecil ini, ya yang terlalu banyak berupaya untuk menghasilkan yang lebih baik. Lebih baik. Oke. Jadi sekali lagi nih sahabat Farm Oprok, di sini ada integrasi lagi antara pihak pemerintah dengan para petani sebagai binaannya. Di sini ada integrasi yang mungkin sangat baik, terjalin sangat erat, karena Pak Asep bisa berdiri seperti ini, bisa menghasilkan produk seperti ini adalah mungkin sebagian besar adalah dorongan dari pihak pemerintah. Namun seperti yang tadi Pak Asep bilang bahwa harapannya masih banyak, harapannya masih besar. Sekalipun teh sekarang mungkin menjadi komoditas perkebunan yang mungkin dari tahun ke tahun itu mulai meredup, karena mungkin beralih petani itu ke komoditas-komoditas lain seperti hortikultura ataupun perkebunan lainnya. Yang salah satunya dari pihak dari komoditas perkebunan adalah kopi. Namun Pak Asep masih berdiri tegak di sini, mempertahankan tradisi yang mungkin di Kecamatan Cilawu itu ini mungkin menjadi salah satu tradisi untuk petani pembuatan teh yang mengembangkan di teh ini. Kalau orang Insya Allah sudah teh celup ini katanya kata Pak Kadis Disperinda baru teh celup Garut. Mantap. Diproduksi di Cilawu. Di Cilawu di Indo Teh. Di Indo Teh, keren. Jadi kalau istilah orang Sunda mah Pak Asep nyanet teh. Pak Asep hatur nuhun, sahabat Farm Oprok, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Asep, salah satu petani hebat nih di bidang teh ya. Teh nih, bening. Teh hijau, teh hijau celup. Jadi sekalipun teh itu mulai meredup, tapi tetap petani-petani teh di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan khusus di Garut juga, ini masih tetap bertahan. Dan sebagai supplier terbesar di Jawa Barat, teh masih stabil dan masih bisa memproduksi berbagai produk-produk turunan dari teh, salah satunya adalah teh upat ini. Pak Asep hatur nuhun, kita nyaduk bareng-bareng dan kita teriakan bareng-bareng salam Farm Oprok. Oke? Ya. Sambil kita pegang tehnya, sambil kita nyaduk tehnya,
Sekali lagi kita teriakan Pak Sep 1 2 3 Sampam oprok. sip.